ada hari ini karena-Mu, kasih setiamu. Begitu besar cinta-Mu, Kau selamatkanku, Kau anugerahkan putra-Mu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, ini ku mau hidup seperti Dia, hidup dalam kehendak-Mu. Kau mati bagi kami Tuhan, Kau mati bagiku, agar ku bisa bersama-Mu. Darah-Mu, nyawa-Mu, nyawa-Mu, Engkau curahkan padaku di Kalvari. Tebus dosaku dan kini darah-Mu, nyawa-Ku, ku serahkan padamu ya Allahku. Ku cintai-Mu. Haleluya. Lagi katakan, aku ada hari ini karena-Mu, kasih setiamu. Begitu besar cinta-Mu ya Bapa, begitu besar cinta-Mu. Kau selamatkanku, Kau anugerahkan putra-Mu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, ini ku mau hidup seperti Dia. Amin. Hidup dalam kehendak-Mu, Kau mati bagiku, Kau mati bagiku, agar ku bisa bersama-Mu. Darah-Mu, nyawa-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi setiap kami. Kau curahkan padaku di Kalvari. Tebus dosaku, katakan, darah-Ku, nyawa-Ku, ku serahkan padamu ya Allahku. Ku cintai-Mu. Musician, naikkan melodi cinta bagi Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur untuk karya penebusan Tuhan atas hidupnya, katakan, Kau mati bagiku, agar ku bisa bersama-Mu. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku, agar ku bisa bersama-Mu. Darah-Mu, katakan, nyawa-Mu, nyawa-Mu, Kau curahkan padaku
Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Kita kembali mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik dan Dia sangat-sangat baik buat kita. Betapa kudusnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan setiap kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Sungguh kudus Engkau Bapa kami. Kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Maha kudus Kau Raja kami. Kuduslah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini atas setiap kami. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kudus, kuduslah nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Kuduslah betapa kudus yang Kau Bapa Raja kami. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi
Kudus, kuduslah namamu Tuhan, biar bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau Bapa, Engkau Allah Tuhan kami yang kudus, dan biarlah kami juga menjadi kudus seperti firman-Mu katakan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami memuji menyembah Engkau. Biar apa yang kami bawakan, pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Bentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan hati kami, layakkan kami menerima sesuatu yang kudus kepada Engkau Bapa. Dan berkati Kane, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya menjadi isi daripada hati-Mu untuk kami Bapa. Siapkan setiap kami yang hadir malam hari ini Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu, menerima berkat abadi-Mu buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya ini, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dengan berdoanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Kak. Selamat malam semuanya, saya share screen dulu. Ya, hari ini judulnya adalah Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini diambil dari Imamat 19 ayat 2. Ya. Nah, kalau kita cek bahasa Inggris ya, itu kan kata-kata itu seperti you shall be holy, gitu ya. Seolah-olah itu adalah kamu, kalau diterjemahkan harafiah ke bahasa Indonesia itu kamu akan menjadi kudus gitu kan. Nah, di dalam saya nggak tahu ya kalau bahasa Mandarin gimana ya, tapi kalau bahasa Inggris itu yang saya pelajari itu kan ada bentuk waktu lampau, sekarang gitu ya, dan nanti gitu kan. Nah, kalau bahasa Ibrani itu cuma ada dua bentuk waktu, sudah selesai dan belum selesai gitu. Nah, tapi kalimat ini bukan sekedar belum selesai aja atau akan terjadi saja gitu ya, bukan sekedar akan terjadi, tetapi kalau mau jujur ini adalah sebuah perintah, karena perintah juga kan belum terjadi kan. Kamu pergi ke pasar misalnya, itu sebuah perintah kan, berarti kita belum, yang disuruh belum pergi ke pasar. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani itu ada dua bentuk waktu, sudah dan belum terjadi. Nah, kalau bentuk waktunya belum terjadi, bisa jadi itu misalnya juga suatu perintah gitu ya. Dan kalau kita baca ayat ini tuh kan di tengah-tengah, misalnya baca pasal 18-nya atau pasal 19 ayat 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Orang zaman dulu waktu nulis Alkitab, katakanlah Musa ya yang nulis Imamat, katakanlah begitu. Waktu nulis itu kan itu tidak pakai misalnya Imamat 1.1 ayat 1. Begini. Imamat 19.2, kuduslah kamu sebab aku. Imamat 19.3. Kan nggak seperti itu, tapi seperti surat yang panjang gitu kan. Rangkaian kata-kata. Kayak kita kalau misalnya nulis WA, kita nulis pesan di line gitu kan. Itu kan kita nggak pakai 1 begini, 2 begitu. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, ya, waktu mesin cetak ada tahun 1500-an, Alkitab mulai diproduksi massal. Nah, mulailah supaya, dan orang-orang mulai memiliki Alkitab, mulailah dikasih nomor-nomor ini supaya gampang untuk mencari satu ayat itu. Sebelumnya Alkitab itu kan gulungan-gulungan ya yang ditulis manual, disalin secara manual sebelum ada mesin cetak. Nah, jadi ayat ini di tengah rangkaian perintah. Kalau misalnya kita baca ya, 10 perintah Allah aja, misalnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu kalau bahasa Inggris, you shall not murder. Bukan kita baca dalam bahasa Indonesia, kamu tidak akan membunuh loh, tapi kamu tidak boleh membunuh. Itu adalah suatu perintah. Nah, sama dengan kalimat ini juga, kuduslah kamu itu adalah sebuah kalimat perintah. Masalahnya adalah banyak orang ya yang berkata, ya, ini sebetulnya keadaan nanti kalau kita udah di surga, kita jadi kudus dengan sendirinya. Itu adalah kesalahan berpikir, ya, kesalahan budaya, kesalahan cara memahami grammar, cara memahami kalimat. Ya, jelas-jelas kalimat ini ada di tengah-tengah rangkaian perintah-perintah. Dan kalimat ini sama bentuknya
grammarnya dengan kalimat-kalimat perintah yang lain. Kalau yang lain misalnya diterjemahkan itu adalah perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Lah kenapa kalimat ini tidak diartikan sebagai perintah? Nah, masalahnya adalah gini, ya nggak mungkin, kita ini kan manusia, masih darah dan daging. Ya, saya tahu kita semua darah dan daging, bahkan Tuhan Yesus sendiri darah dan daging kok. Siapa bilang Tuhan Yesus itu roh kayak Casper gitu kan? Tuhan Yesus sendiri darah dan daging, kita juga darah dan daging, betul. Ya, banyak orang merasa ketakutan, terus udah gitu punya mental block gitu ya, punya punya konsep bahwa udah deh nggak mungkin, kayak begitu tuh nggak mungkin gitu ya, mental block itu namanya ya. Kut ketika mendengar kata kudus, ya, ya kita kan nggak mungkin kudus, kita kan masih manusia gitu ya. Kenapa? Karena melihat, ya saya tuh masih suka begini, masih suka begitu, masih suka gagal gitu ya. Nah, sehingga, wah udah deh, yang ini mah perintah yang ini mah kayaknya nanti pas di surga gitu. Jadi digitukan sama orang-orang yang udah pesimis gitu. Nah, begini, kalau kita punya orang tua, kalau kita misalnya jadi guru, misalnya guru kasih tugas mahasiswa, dosen kasih tugas sama mahasiswa, itu kan pasti tugas-tugas yang reasonable, yang mungkin dilakukan. Misalnya saya jadi orang tua misalnya ya. Misal anak saya masih umur 4 tahun. Nggak mungkin dong saya suruh ke supermarket yang jaraknya jauh 2 kilometer, terus saya suruh kasih dia daftar barang belanjaan, dan saya kasih dia uang 500.000, saya suruh belanja bulanan. Keperluan saya. Kan nggak mungkin. Kalau anak saya umur 4 tahun. Tapi kalau anak saya udah 20 tahun, saya kasih 500.000, nih tolong mama belikan ini. Mungkin. Ya kan? Kita sebagai manusia atau dosen gitu ya, dosen S1 nggak mungkin ngasih tugas bobotnya S3. Kalau di Indonesia S1 itu paling buat skripsi itu 100 sampai 200 halaman. Kalau S3 di atas 500 halaman. Nah, kalau di Indonesia seperti itu ya standarnya. Dengan itu standar penulisan jumlah halamannya aja, belum standar-standar yang lainnya ya, metode penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nggak mungkin dong dosen punya standar gitu pendidikan. Nggak mungkin dong matematika kelas 1 SD atau kelas SMA disuruh diajarin ke kelas 1 SD. Itu nggak mungkin. Nah, kita yang manusia aja ya, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu dosen, itu punya otak yang ngerti kayak begitu. Bahwa kalau ngasih perintah, ngasih tugas itu yang mungkin dilakukan oleh yang kita suruh. Bukan tugas yang mustahil. Apalagi Tuhan. Tuhan itu maha cerdas. Tuhan itu nggak bodoh. Pikiran kita aja yang membodoh-bodohkan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bilang ini perintah yang mustahil, maka kita bilang Tuhan itu ngasih tugas yang mustahil buat kita. Artinya, kita sedang secara tidak langsung berkata Tuhan itu bodoh ngasih tugas yang nggak mungkin. Gitu kan? Kalau kita nolak perintah ini, kita bilang, wah ini mah nggak mungkin dilakukan. Berarti kita sedang membodoh-bodohkan Tuhan loh. Iya kan? Kalau ada orang tua, misalnya ngasih tugas sama anaknya umur 4 tahun belum bisa cuci mobil, disuruh cuci mobil, terus mobilnya berat-berat. Itu siapa yang bodoh? Orang tuanya atau anaknya? Ya pasti orang tuanya yang ngasih tugas begitu. Orang tua ngasih tugas anaknya masih kecil, suruh pergi jauh, belanja jauh, terus anaknya dirampok, anaknya diculik orang. Siapa yang bodoh? Orang tuanya yang ngasih tugas. Jadi kalau kita bilang bahwa ini tugas yang tidak mungkin dilakukan, perintah yang tidak mungkin dilakukan, kita sedang berkata, Tuhan itu absurd, Tuhan itu omong kosong, Tuhan itu bodoh kalau ngasih tugas karena ini tugas yang tidak mungkin dilakukan. Nah, karena malu-malu gitu ya, sungkan bilang Tuhan bodoh, akhirnya diindahkan gitu ya, dibagus-bagusin dan bilangnya gini, oh ya ini kan keadaan kita nanti kalau udah di surga gitu. Nah, masalahnya ini adalah betul-betul sebuah kalimat perintah. Allah sudah kudus dan Allah semua umatnya menjadi kudus. Memang kekudusan itu bersumber pada Allah. Jadi kita nggak diminta menciptakan standar kekudusan sendiri, enggak. Kalau kita kuliah di satu tempat, kalau kita kerja di satu tempat, itu kan ada standar cara ngerjakan sesuatu kan. Bukan kita suka-suka sendiri ya bikin standar kerjaan kita, bikin tugas sesuai dengan standarnya kita. Misalnya kita
kerja di satu tempat gitu ya, misalnya SOP-nya, standard operation-nya, misalnya kita harus pakai tutup kepala, pakai sarung tangan, terus kita, nggak usah lah, saya nggak pakai tutup kepala. Bikin standar sendiri gitu. Gimana? Kan dipecat kan? Ya kan? Nah, jadi kita tidak diminta menciptakan standar kekudusan sendiri. Kuduslah kamu, sebab aku Yahweh Allahmu kudus. Jadi standar kekudusan itu adalah menyelaraskan hidup dengan karakter Allah. Sebagaimana umat seharusnya mencerminkan Allahnya. Seperti anak mencerminkan orang tua. Ya, orang tuanya gitu, makanya anak begitu sih, gitu kan ya. Nah, zaman dulu juga begitu. Bagaimana Allah yang mereka sembah? Misalnya Allahnya itu digambarkan Allah yang kejam, yang suka sama darah. Maka bangsa-bangsa yang menyembah Allah yang seperti itu juga, dewa yang seperti itu juga jadi kejam. Mempersembahkan misalnya bayi-bayi kepada Molok, karena Molok sukanya makan darah, misalnya darahnya manusia. Jadi umat kejam. Nah, tidak demikian Yahweh. Aku ini berbeda dengan dewa-dewa lainnya, dengan Allah-Allah lainnya, ilah-ilah lainnya. Aku ini kudus, maka umat Israel harus kudus. Ya. Tapi perintah ini bukan perintah yang otomatis loh. Oh ya, karena Allah kudus pasti kita langsung kudus. Bukan otomatis. Ya. Tetapi ini adalah sebuah panggilan. Allah mau mengubah, Allah mau memproses umat menjadi kudus. Dan panggilan ini tidak mungkin tanpa kita responi. Ya. Ini adalah bentuk panggilan aktif. Artinya Tuhan memberikan perintah, tapi kita juga harus aktif. Nah, ini nggak otomatis dalam sekejap mata. Langsung aja kita menjadi serupa dengan Allah. Enggak. Jadi ini adalah suatu proses yang panjang. Namanya proses, pasti harus ada progres, harus ada perkembangan. Ya. Jadi bukan misalnya, Yesus sudah menebus kita, kita kudus, tapi kelakuan masih kudus. Nah, itu mah bohong. Ya, memang misalnya Yesus sudah menebus kita, kelakuan kita masih ada yang nggak benar. Nah, diproses di situ. Mulai mau berubah. Dan kita bandingkan. Bandingkan bukan diri sendiri dengan orang lain misalnya. Misalnya saya mau bandingkan diri sama Pastor Daud. Wah, saya lebih kudus nih dari Pastor Daud. Salah. Kita bandingkan diri kita dengan kita sendiri. Saya mau bandingkan diri saya. Kenapa? Karena yang tahu itu diri kita itu kan diri kita sendiri. Kita nggak bisa sok tahu dengan orang lain. Pergumulannya orang lain tuh beda-beda. Pergumulan setiap orang tuh beda-beda. Kodrat dosanya, tarikan dosanya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dosanya tuh di mulut, suka ngomongin orang, suka julid sama orang. Ya sekarang bukan di mulut aja ya, tapi di jempol juga ya, di jari juga gitu ya. Kayak gitu kan. Ada yang begitu. Oh, apalagi netizen Indonesia yang katanya terkenal paling kejam sedunia. Ya pokoknya ada apa, langsung diserbu rame-rame, dibully rame-rame. Tuh. Ya. Nah, ada yang kodrat dosanya di apa? Di pikiran, overthinking, nggak bisa berserah kepada Allah. Semua dia maunya ngatur dan sesuai dengan kemauan dia. Kita harus betul-betul planning, perencanaan. Tapi harus ada tempat untuk Allah. Orang yang tertata rapi, itu biasanya ada plan A. Ya, nanti mau kerja di mana, anak berapa, misalnya kayak gitu, plan A gitu ya, mau kuliah sampai mana, kapan, kerja di mana, bla 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 bla, plan A. Terus plan B. Kalau plan A gagal, maka ada plan B, plan C, plan D. Sehingga kita tidak memberi tempat untuk Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Ketika semua tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, kita protes. Padahal Tuhan juga punya plan loh, punya rencana loh buat hidup kita. Ya. Nah, kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Imannya bertumbuh nggak? Kita
berserah nggak sama Tuhan, atau kita masih mau ngatur hidup kita sendiri? Mulutnya sudah berubah belum? Emosinya sudah berubah belum? Pikirannya masih tetap kotor nggak? Nah, kita bandingkan. Saya, Ana, dengan Ana 2 tahun lalu, dengan Ana 5 tahun lalu, dengan Ana 10 tahun lalu. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan firman itu ya, kebenaran itu ya, seharusnya tajam ke dalam, tumpul keluar. Bukan untuk mengkritik orang, tetapi kita mengoreksi diri kita masing-masing. Nah, jadi kekudusan itu butuh disiplin, butuh hati yang taat, pengendalian diri, kesediaan untuk meninggalkan kenikmatan dosa, bahkan keberanian melawan arus. Ya. Nah, dan ini adalah sebuah bentuk perjanjian. Allah itu bilang, kamu itu umatku yang spesial loh. Aku mau menjadi Allahmu dan kamu menjadi umat. Perjanjian. Dan kalau perjanjian bentuknya harus kedua belah pihak itu ada kewajiban yang harus dilakukan kan. Misal perjanjian itu misalnya jual beli rumah, kredit mobil, apapun itu ya, perjanjian gitu ya. Itu kan dua-duanya harus melakukan apa yang ada kewajiban masing-masing gitu ya. Misalnya jual beli mobil misalnya ya. Saya mau DP 30%. Tapi saya harus cicil setiap bulan sekian misalnya. Kalau satu saat saya nggak nyicil-nyicil tuh 3 bulan, itu mobil bisa ditarik kan, diambil lagi kan sama yang jual kan. Nah, jadi bentuk perjanjian itu kan ada ketentuan yang mengikat kedua belah pihak. Ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian yang Yahweh lakukan. Kalau kita mau masuk dalam perjanjian itu menjadi umat perjanjian. Nah, di sisi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Menjadi kudus. Di sisi Yahweh, Dia akan membuat kita spesial, umat, biji, mata, kesayangannya. Tapi kalau kita memenuhi perjanjian itu, yaitu hidup sesuai dengan standar kekudusan Allah. Ya, jadi kudus itu artinya kita taat kepada Tuhan, sesuai dengan karakternya Tuhan. Ya, tentu itu bukan sekedar suci atau murni, ya, karakter Tuhan itu baik. Tetapi bukan sekedar itu saja. Kenapa bukan sekedar baik saja? Coba pikir deh, agama-agama lain, semua agama di dunia ini tentu ya, ada sedikit segelintir agama-agama yang jahat gitu ya. Tapi kebanyakan agama-agama besar yang ada di dunia itu mengajarkan kebaikan loh. Konghucu mengajarkan kebaikan. Buddha mengajarkan kebaikan loh. Ya, Buddha itu mengajarkan kebaikan, nyamuk aja nggak dibunuh, padahal nyamuk itu gigit kita, nggak dibunuh, diusir, gitu kan? Nggak boleh bunuh binatang. Kita binatang jagain rumah kita, Natalan aja udah jadi RW, gitu kan, jadi masakan. Itu beda banget kan? Banyak yang agama-agama yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau kita mengaku umat Allah, tapi kebaikan kita di bawah standar moral umum agama-agama lain lebih buruk gitu ya, istilahnya tuh lebih buruk daripada orang beragama lain. Malu dong. Ya. Pastilah orang kayak gitu mah udah bukan umat Allah. Jangan ngaku-ngaku anak Allah, jangan ngaku-ngaku orang Kristen, malu-maluin. Dan pasti Tuhan juga malu ngaku orang yang kelakuannya jahat, nggak akan diaku lah sama Tuhan. Ya. Nah, kata kudus memang berarti suci, berarti murni, iya, ada unsur itunya. Tetapi bukan soal itu aja loh. Kata kudus lebih dari sekedar suci, sekedar baik, sekedar murni, lebih dari itu. Kata kudus juga berarti dikhususkan, didedikasikan. Dikhususkan tuh gini, nggak bisa dipakai untuk yang lain. Didedikasikan tuh, kalau orang pacaran ya, orang menikah gitu ya, kan dia mendedikasikan dirinya hanya untuk pasangannya kan. Nggak boleh kan sekedar chatting
mesra-mesraan gitu kan nggak boleh ya, padahal chatting doang loh, nggak boleh kan? Sekedar ngeliat di pantai gitu ya, ada cewek cakep, ada cowok cakep gitu ya di pantai, jalan sama pacar, jalan sama istri gitu, sama suami, sekedar ngelihat keren itu badannya, nggak boleh. Kita sudah mendedikasikan diri dengan pasangan kita, mengkhususkan. Jadi itu arti kekudusan. Nah, di Alkitab ya, misalnya gini, seorang imam itu harus kudus, artinya didedikasikan, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Imam di bangsa Israel itu nggak boleh jadi petani, nggak boleh jadi peternak, nggak boleh jadi pedagang, khusus pokoknya dia melayani Allah. Hari Sabat misalnya dikuduskan, nggak boleh kerja, nggak boleh jalan lebih dari 2 kilo, pokoknya banyak macam-macam. Khusus hari itu untuk Allah. Apalagi misalnya dikuduskan. Kemah suci atau bait suci. Dikuduskan kan? Nggak boleh dipakai yang lain. Kalau sekarang gereja gitu ya. Gereja itu bisa, kalau di Surabaya gitu ya, banyak gereja-gereja yang di mall. Kalau Minggu jadi gereja, kalau Senin bisa jadi ballroom-nya buat buka puasa bersama lah, halal bihalal lah, gitu ya, wisudaan universitas lah, macam-macam. Tapi kalau zaman dulu, yang namanya bait Allah ya kudus, didedikasikan hanya untuk Yahweh. Nah itu maksudnya kekudusan tuh kayak gitu. Tapi memang bergeser, artinya itu bukan sekedar fisik. Nanti Paulus di Perjanjian Baru tuh bilang ya aku mendedikasikan hidupku, tapi bukan berarti jadi imam pelayanan di bait Allah, bukan. Tetapi mempersembahkan hidup yang kudus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Aku bekerja jadi penjual pembuat kemah, aku bekerja, tetapi semuanya itu untuk Allah, aku dedikasikan diriku untuk Allah. Nah, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kudus itu artinya mendedikasikan, mengkhususkan diri. Allah tidak ingin umatnya hanya bersikap baik, bermoral baik. Kayak begitu mah nggak usah jadi Kristen. Agama-agama lain juga bisa. Tapi ia menginginkan umat yang mengkhususkan, mendedikasikan hidupnya menjadi milik Allah. Ya. Seperti tadi ya, hari Sabat khusus untuk Tuhan. Nah, maka kita pun gitu. Kalau kita mengkuduskan hidup kita bagi Allah, maka setiap tarikan nafas kita, waktu kita, apakah kita habiskan waktu kita untuk mendedikasikan hidup buat Allah? Ya enggak Bu, kita juga kan perlu belajar, kita juga kan perlu kerja. Enggak, kita perlu belajar, kita perlu bekerja, harus itu ya, dan itu ada waktu-waktunya. Tapi seringkali kita lupa, kita harus melayani keluarga yang sudah berkeluarga, iya. Yang masih punya papa mama, jangan lupa telepon papa mama, iya. Tapi berapa banyak sih kita menghaki, ada waktu-waktu santai kita itu menghaki, ini khusus buatku, jangan diutik-utik. Akhirnya kita nonton serial Korea ya, kalau sekarang mah dracin di itu ya, di TikTok itu ya, dracin di Reels kayak gitu ya. Berseri-seri berjam-jam. Karena kita merasa itu kan sah. Kita punya yang pikir, pokoknya kan gue nggak ngerugiin orang lain kan. Kan gue nggak ngerugiin orang lain. Kuota internet gue yang beli, handphone juga punya gue. Apa salahnya? Gue nggak jahatin orang, gue nggak ngerugiin orang. Tapi, apakah Tuhan berkenan? Apakah itu hidup yang didedikasikan untuk Tuhan? Terus maksudnya Bu Ana itu nggak boleh gitu kita nonton? Bukan gitu juga. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi belum tentu membangun loh. Oke, saya juga suka kok nonton video anjing yang lucu-lucu, senang ketawa-ketawa, ya udah, tapi jangan itu kita waktu sampai sejam, 2 jam nggak kebablas gitu. Kita masih manusia yang diam di bumi dan Tuhan ciptakan semua keindahan, semua seni itu untuk kita nikmati, termasuk humor.
yang suka humor ya kan, saya suka humor gitu kan ya, ngeliat video-video yang termasuk humor itu seni. Saya suka lihat pemandangan, dan Tuhan menciptakan pemandangan yang indah. Kalau kita punya keluarga, ajak istri, suami, anak kita jalan-jalan, itu juga perlu. Tapi bukan berarti terobsesi, belum ke Swiss, wah harus ke sana, harus ini, harus itu. Yang penting kita nikmati waktu bersama-sama, itu yang berarti kan. Kalau kita belum mampu ke sana, ya udah nggak usah ngimpi, ya. Jadi tidak terikat segala sesuatu, tidak terikat sama sinetron yang berseri-seri, tidak terikat harus standar liburan ke sini ke sana, harus punya standar rumah yang begini, begini. Oh, tidak terikat. Yang terikat apa? Terikat dengan Tuhan, mendedikasikan diri dengan Tuhan. Jadi tidak ada wilayah hidup kita yang netral. Ini bukan punya siapa-siapa, punyaku, netral. Tidak ada wilayah hidup kita yang netral. Semua kita dedikasikan untuk Tuhan. Baik itu cara berpikir kita, sikap hati, perasaan. Siapa di sini yang masih menghaki perasaan? Saya masih sering jatuh di hal itu. Gregetan gitu sama orang yang, orang itu kayak, kok gini banget ya, kurang ajarnya gitu ya. Kok bisa mulutnya kayak gitu ya. Menghina Bapak rohani saya, kamu ngerti nggak sih gitu. Sih gitu loh, padahal bukan saya yang disenggol. Ya. Apalagi orang yang masih senggol bacok. Bacoknya bukan bacok sama celurit, bacoknya sama mulut juga. Saya masih bisa nahan mulut masih. Tapi hati tuh masih kesel gitu. Gitu. Padahal tidak boleh ada wilayah hidup yang netral dihaki sama kita sendiri. Perasaan pun kita persoalkan sama Tuhan. Ya. Bukan berarti kita diam ya kalau ada ketidakadilan ya. Misalnya gini, kan di Alkitab tuh Tuhan Yesus ngajarin ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Gitu kan. Jadi kita kalau dianiaya diam gitu ya. Kita ngelihat orang mau maling motor kita, oh ya silahkan, ini kuncinya gitu. Bukan gitu ya. Itu sesuatu yang bodoh. Tapi maksud Tuhan Yesus tuh di situ kan kita tidak membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu kan diputus sama Tuhan Yesus. Jangan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi siapa yang menampar pipimu, berikan pipi kananmu gitu kan. Itu artinya jangan balas dendam yang tidak berujung, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dia pukul aku pukul balik. Wah, itu kan kayak film silat ya. Wah, guruku membunuh kamu, aku bunuh kamu. Oh, terus muridnya begitu. Itu kan balas dendam yang tidak berujung kan. Itu yang maksud Tuhan Yesus maksudkan. Bukan berarti kita harus diam ketika melihat ketidakadilan. Tuhan Yesus juga bicara loh, ketika menghadapi ketidakadilan, Tuhan Yesus nanya loh. Kalau aku salah, katakan apa salahku waktu disalib itu. Di hadapan pengadilan Mahkamah Agama dan Pilatus. Tapi kalau enggak salah, kenapa kamu nampar aku? Kan ngomong Tuhan Yesus. Di Alkitab itu banyak hal yang menunjukkan bahwa kita harus step up terhadap ketidakadilan. Kita harus speak up terhadap ketidakadilan apa ya? Membela kalau kita melihat ketidakadilan. Misalnya, waktu Batsheba diperkosa, Nathan itu menegur, ini nggak boleh loh. Waktu orang Samaria yang baik hati itu melihat ada orang dianiaya, imam lewat, orang Lewi nggak peduli. Orang Samaria ini turun tangan melihat ketidakadilan. Waktu orang Yahudi mau dibinasakan, Ratu Esther pasti nggak akan kena, dia aman di istana. Tapi dia berdiri membela ketidakadilan. Itu kan tanpa takut mati gitu. Nah itu kan. Jadi segala sesuatu itu kita perkarakan apa yang berkenan kepada Allah. Kita harus gimana nih? Coram Deo istilahnya. Kita perhadapkan kepada Allah. Cara berpikir kita, cara berperasaan kita. Kita harus ngapain dalam segala situasi yang kita hadapi, kita mesti ngapain, itu kita perhadapkan semua kepada Allah. Tidak ada wilayah hidup kita yang netral.
sikap kita terhadap uang, terhadap kekuasaan, semuanya harus diperkarakan dengan Allah. Kita senang misalnya kita ada kesempatan dikasih atau bisa beli tas yang bermerek dikit. Mungkin itu buat orang-orang lain itu merek gitu aja lah, berapa sih gitu ya. Tapi buat kita yang misalnya nggak pernah pakai, wow seneng ya. Terus kita bawa dengan bangga gitu ya. Wih, mereknya dikeluarin, dilihatin. Lah, itu kan sikap hati. Tuhan berkenan nggak seperti itu? Kita punya mobil baru, gitu ya, yang keren. Terus kita dengan bangga naikin itu. Kita bisa liburan ke satu tempat, kita bangga. Kita perkarakan sikap hati kita. Kita mau share di sosial media kita. Bukan nggak boleh. Boleh. Itu sebagai kenangan boleh. Tapi kalau motivasinya bahwa ini adalah pamer, itu yang salah. Dan kita nggak bisa bedain. Kita jangan menilai orang. Kita nilai diri kita sendiri. Daud nggak bisa nilai saya. Yang saya upload itu saya mau pamer ataukah saya mau nyimpen itu supaya nggak hilang sebagai suatu memorial gitu ya, suatu peringatan. Kan, misalnya Daud nggak bisa nilai saya nggak bisa nilai Daud. Jadi yang bisa kita nilai apa? Diri kita sendiri. Cek motivasi hati kita. Cek selalu motivasi hati kita. Jadi kekudusan bukan berarti kita itu jadi aneh di dunia ini. Ya, dikit-dikit. Nanti ya saya tanya Tuhan dulu ya. Hari ini saya boleh nggak ke kafe sama kamu ya gitu. Aneh kalau begitu. Orang jadi takut sama kita. Ya, kekudusan bukan berarti kita menarik diri dari dunia, tetapi kekudusan berarti kita hadir di dunia sebagai milik Allah. Kekudusan bukan berarti kita menarik diri dari dunia. Pakai baju putih-putih gitu ya. Kalau jalan shalom, shalom. Oh, kalau mau keserempet sama sepeda motor, berbahasa roh. Darah Yesus kalau orang Pentakosta zaman dulu ya, GPDI zaman dulu. Aneh. Kekudusan bukan berarti kita berbeda dari dunia. Dalam hal lahiriah, lahiriah kita sama. Yang berbeda dalamnya, batiniahnya. Jadi kita tetap hadir di dunia, tetapi sebagai milik Allah. Tidak perlu pakai kostum tertentu, ya jelek, pakai kaling salib gede-gede gitu ya, segede rantai anjing gitu ya, jelek. Sewajarnya aja. Kan ada ya agama-agama gitu ya, yang mana aja, agama mana aja yang menunjukkan, oh saya kalau saleh tuh pakai kostum yang begini. Tandanya saya orang saleh di agama saya gitu kan. Nggak usah kita kayak begitu. Tunjukin dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya. Setiap kali kita memilih integritas, menolak kompromi, tidak menjadi serupa dengan dunia ini di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Bukan di dalam pakaian. Bukan di dalam penampilan. Ya. Setiap kali kita menolak kompromi, mengampuni ketika sulit, berkata tidak kepada dosa, kita sedang berjalan ke arah kekudusan. Ya. Itu kan kadang-kadang kita tuh tergoda, oh ya nggak apa-apa lah, yang penting aku nggak mau merugikan orang lain. Tapi apakah itu berkenan kepada Allah? Nggak apa-apa lah, mengorbankan sedikit integritas, tuh teman-teman yang lain juga begitu. Tapi apakah itu berkenan kepada Allah? Ya, jadi kuduslah kamu adalah panggilan untuk hidup berbeda secara batin dari dunia ini. Agar dunia melihat pantulan Allah. Jadi supaya dunia itu mengenal Allah melalui hidup kita. Makanya kita tetap di dalam dunia, bukan menarik diri dari dunia. Gimana orang bisa melihat Yesus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kalau kita nggak hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nah,
Yang ketiga, konsekuensinya. Rasul Petrus mengutip ayat dari Imamat tadi ya, dalam suratnya. Yang pertama ayat 16-17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, jadi Petrus itu ngutip. Ini loh ya, di kitab Imamat ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kamu kan menyebutnya Bapa. Orang Kristen, orang Israel itu menyebut Yahweh itu Bapa. Khusus loh itu. Ya, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha kan nggak menyebut Allah itu Bapa. Ini kan orang Kristen. Jadi ini Petrus lagi ngomong sama orang Kristen. Kamu orang Kristen, kamu jemaat menyebut Yahweh itu Bapa kan? Tapi Bapa kita itu nggak memandang muka. Nggak memandang muka tuh artinya gini. Apakah orang ini menyebutnya Bapa atau enggak? Istilahnya tuh gini. Allah itu nggak memandang muka yang mana anak, yang mana ponakan, yang mana anak tangga. Istilahnya tuh begitu. Yang mana umatnya, yang mana bukan umatnya. Maksud saya tuh gitu. Ya kan? Kalau yang menyembah Allah lain kan anak tetangga gitu kan artinya kan. Jadi jika kamu menyebutnya Bapa kepada Yahweh yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, bukan menurut label agamanya, ya. Surat baptisnya dari gereja apa, bukan. Kalau di agama lain tuh katanya kalau masuk ke kuburan gitu ya, dia udah mati terus dikubur, itu ada malaikat kayak kayak ujian nasional gitu, bawa soal ujian. Kalau bener lulus, kalau nggak bener jawabannya nggak lulus. Malaikatnya bawa agamamu apa, nabimu siapa, kitabmu apa. Kan kita nggak digituin. Alkitab nggak bilang kita diuji, doktrinmu gimana. Kamu ngerti nggak doktrin? Corpus delicti itu apa? Ayo, jelaskan. Kita bingung kan, nggak bisa jawab. Wah, gagal nih. Nggak masuk surga kan nggak. Tetapi menurut perbuatannya. Jadi, kamu orang Kristen, kamu yang menyebut kita semua yang menyebut Allah itu Bapa. Hendaklah kita hidup dalam kegentaran selama kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena suatu saat kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Udah sesuai belum kita ini dengan kekudusan Allah? Karakter kita ini udah selaras nggak dengan karakternya Allah? Karena kita diperintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita akan dihakimi. Kita akan ditimbang, kita itu kudus apa enggak. Dan kalau kita nggak sampai seperti itu, artinya kita terlepas. Kita memutuskan perjanjian kita dengan Yahweh. Kalau kita nggak mau berjuang untuk menjadi kudus, kita nggak jadi bagian dari umat perjanjian yang kudus itu. Dan kalau kita nggak jadi bagian sebagai umatnya Allah, berarti kita terputus, relasi kita dengan Allah sebagai Bapa itu terputus. Iman kita menjadi lemah dan kita mati. Secara perlahan mati rohani. Ya. Jadi malam ini kita cek hati kita masing-masing. Bapak, adakah perbuatanku yang menyakiti hatimu? Apakah hari ini mungkin aku bicara sama mama, aku bicara sama suami, aku bicara sama anak. Apakah ada tadi kata-kataku yang melukai hati mereka dan secara tidak langsung juga melukai hati engkau? Kau nggak berkenan dengan kata-kata itu. Bapak, apakah engkau disenangkan dengan segala pikiranku, perenungan hatiku, planningku, rencana-rencanaku ke depan?
Apakah Allah ada di sana? Atau apakah ucapanku, apa yang aku tulis di media sosial, perlakuanku terhadap sesama, terhadap teman, apakah ada yang tidak berkenan? Perlakuanku kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, adakah yang nggak berkenan? Yuk, kita berjuang bersama mengejar kekudusan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami, ya Roh-Mu yang kudus menolong kami kiranya. Mengajari kami untuk hidup berkenan, untuk hidup benar. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami mau selalu taat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke Pastor Daud.